spesifikasi apa? Itu tidak ada pakai dan folder. Materi foldernya. Baik. Baik, sebelum diambil sumpahnya, ada tanggapan dari pihak pemohon? Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dan sebenarnya. Sekali lagi tetap sini semua, ya, hanya kita bertanya satu-satu. Baik, ada tanggapan dari pemohon? Setuju ya? Baik, kita sesuai dengan urutan ya dari Profesor Dr. Suparji ya. Waktu dan kesempatan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kedua dari pihak termohon 1 maupun termohon 2. Ada beberapa hal yang bisa nanti ditanyakan langsung kepada ahli kami terkait dengan apa yang kita upayakan untuk menjawab ataupun membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon. Pada saat pembuktian penyerahan bukti dokumen di pra-peradilan, apakah dari Polri sudah menyertakan juga surat izin penggeledahan dari pengadilan itu, Pak? Sudah. Surat izin pengadilan sudah ada. Ada 2 penetapan pengadilan, baik dari Jakarta Selatan maupun dari Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong. Dan itu sudah kami serahkan kepada hakim. Nah, yang terkait klaim bahwa penggeledahan itu justru ada di luar wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya, tanggapan dari Polri sendiri seperti apa? Kaitan dengan penggeledahan di luar wilayah kewenangan itu sah-sah saja, karena aset ataupun benda barang yang berhubungan dengan tindak pidana itu ada di luar yurisdiksi kewenangan wilayah. Jadi Syaratnya adalah sistem kepolisian kita itu adalah sistem negara kesatuan. Polisi Republik Indonesia itu kewenangannya di seluruh wilayah Indonesia. Pembagian wilayah hukum itu hanya sifatnya pembagian beban tugas. Jadi tidak masalah kalaupun tindakan penyidik misalnya Polda Metro katakanlah di luar wilayah hukumnya, sepanjang ada izin dari ketua pengadilan setempat. Jadi seluruh problem berkenaan dengan kewenangan itu sudah di take over oleh pengadilan negeri dengan memberi persetujuan atau memberi izin. Sehingga tidak ada lagi persoalan ini wilayah hukum Polda Metro atau bukan. Selagi sudah diizinkan oleh ketua pengadilan atau disetujui tindakannya ketua pengadilan, maka tidak ada lagi hal yang bisa dipersoalkan secara pra-peradilan. Karena jelas dalam penjelasan 158, semua tindakan upaya paksa yang diizinkan oleh pengadilan tidak menjadi objek pra-peradilan lagi. Jadi saya kira sekarang tinggal dilihat saja, benarkah telah ada izin dari misalnya pengadilan negeri Cibinong sehubungan dengan penggeledahan sebuah rumah yang ada di wilayah hukumnya. Kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan administratif terkait dengan kewenangan penyidik Polda Metro misalnya terhadap hal itu tidak lagi relevan dibicarakan karena sudah di take over oleh pengadilan negeri Cibinong dengan pemberian izin tersebut. Tadi saya menjelaskan sebenarnya lebih banyak pada aspek filosofis dari proses pemeriksaan pra-peradilan karena seperti itu yang telah berubah secara signifikan sehubungan dengan berlakunya KUHP yang baru, terutama berkenaan dengan penetapan tersangka ya, karena penetapan tersangka berdasarkan KUHP yang baru harus didasarkan pada 2 alat bukti. Dan apa yang dimaksud dengan alat bukti itu sudah sangat berkembang, sangat berubah. Dulu cuma 3 alat bukti yang bisa digunakan dalam penyidikan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Sekarang ada 8 tersedia. Dan sistem pembuktian kita juga sudah berubah. Nah, sistem pembuktian kita sebenarnya lebih banyak pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan alasan yang logis. Jadi sebenarnya dalam pengujian pra-peradilan yang dicari oleh hakim apakah penetapan tersangka ini dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan atas dasar penegakan hukum ini ada dasar-dasar yang cukup logis untuk dilakukan. Ya dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu.
Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan terkait dengan pra-peradilan. Kalau salah-salah ketik seperti itu ya tinggal diperbaiki saja secara administratif, selesai. Tidak berpengaruh terhadap keabsahan tindakan penyidik yang sudah dilakukan. Jadi itu secara umum yang saya sampaikan dalam persidangan tadi, bahwa mestinya tidak terjebak pada persoalan-persoalan administratif yang teknis, tapi secara substansial mengenai perkara ini, apakah telah ada alat bukti yang cukup, apakah ada telah dasar yang kuat bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan juga tindakan-tindakan lain seperti penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Saya kira itu. Penyitaan dan